Baik, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik elektroanalitik dan analisa sistem elektrokimia. Jadi yang minggu lalu sudah kita bahas tentang kronoamperometri, kemudian cyclic voltammetri. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan beberapa metode yang lain ya, yang mungkin juga umum dipakai di dalam analisa kimia menggunakan teknik elektrokimia. Jadi metode yang berikutnya yang juga banyak dipakai ini adalah dengan teknik ini disebut analisa pelucutan, analisa pelucutan. Jadi kira-kira jadi ada bahan yang diendapkan atau diambil dari permukaan atau dari elektroda. Jadi yang diambil dari, jadi misalnya ini ya. Jadi ini ada katalis, ini working electrode seperti ini. Kemudian ada substrat yang bisa misalnya ada katalisnya menjadi produk. Nah, maka dari working katalis ini akan keluar arus. Nah, ini arus ini yang merupakan sinyal yang bisa dianalisa. Kalau kita ingat di dalam sistem elektrokimia bahwa zat yang bereaksi atau mol dari spesies yang bereaksi di dalam elektrolit ini bisa mewakili atau menggambarkan arus atau dengan kata lain arus bisa mewakili mol spesies yang bereaksi di dalam elektrolit atau elektroda. Jadi dua-duanya ini. Jadi ini bisa memberikan arus ini bisa memberikan informasi tentang konsentrasi spesies yang larut dengan presisi atau ketelitian yang sangat tinggi. Atau bisa juga dengan ini misalnya ada dengan pelucutan ini diambil, kemudian ini dari sel elektrokimia diaduk, kemudian ada yang diambil. Nah ini yang ketika reaksi ini yang terukur adalah arusnya. Jadi sama arus yang akan terukur, kemudian bisa diubah menjadi konsentrasi. Jadi intinya adalah prinsip analisa dengan pelucutan ini seperti ini. Ya. Jadi ini adalah salah satu metode yang cukup akurat untuk analisa elektrokimia. Jadi prinsipnya tetap sama menggunakan 3 elektroda. Ya. Ada counter elektrod, kemudian booking elektrod, dan reference elektrod. Nah ini sebagai salah satu contoh adalah mengukur luas permukaan katalis PT dalam elektroda berpori. Jadi ini salah satu contohnya adalah menggunakan ini oksidasi dari CO yang terjerap pada permukaan PT selama sapuan linear. Jadi ini CO besar ya ini mestinya. O-nya ini besar, jadi karbon monoksida yang terjerap. Kemudian ini juga 2O menjadi CO2. Nah, jadi kalau diukur dengan ini ya, salah satunya menggunakan sapuan linear atau ini cyclic voltammetri ya, maka akan kalau oksidasi ya, oksidasi. Jadi pada potensial rendah dan suhu relatif rendah ini karbon monoksida terjerap dengan kuat pada permukaan katalis ini. Nah, jadi untuk melepaskan itu bisa dengan suhu ya, menaikkan suhu atau dengan cara menambah energinya dengan memperbesar potensial. Jadi kalau elektroda dijaga dekat dengan potensial elektroda hidrogen, bahkan sejumlah kecil CO misalnya hanya sebesar 100 ppm, kan bisa menutupi secara sempurna permukaan elektroda. Jadi ini adsorpsi ya, prinsipnya adsorpsi. Jadi karena rendah karbon monoksida ini bisa masuk bisa teradsorb ke permukaan elektroda, maka pertama dengan cara seperti ini. Jadi ini misalnya permukaan elektroda yang kecil, maka dijaga pada suhu rendah, maka CO, misalnya ini CO di sini akan bisa menutup di sini. Ya. Secara sempurna gitu ya. Ini mungkin mirip dengan
pengukuran luas permukaan BET ya dengan adsorpsi, desorpsi nitrogen misalnya. Jadi kalau dengan mengukur jumlah yang terabsorpsi bisa menghitung luas permukaan. Kalau ini dianggap monolayer. Adsorpsinya adalah absorpsi monolayer. Kalau dengan BET mungkin diingat, jadi kalau hubungannya adalah kalau 1 mol setiap senyawa, itu jumlah molekulnya adalah ada Na, ya, bilangan Avogadro molekul. Ya, berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Jadi ada sejumlah molekul ini. Jadi kalau kita tahu jumlah yang teradsorb molnya, maka kita bisa menghitung luas permukaannya. Jadi prinsipnya ini kira-kira sama. Yaitu 1 mol ada sekian molekul. 1 molekul kita tahu diameternya misalnya. Diameter dari misalnya nitrogen atau molekul yang diketahui. Maka kalau ini dianggap bola, maka 1 bola, kalau ini proyeksi menjadi proyeksi 2 dimensi, maka luasnya akan sama dengan pi per 4 d kuadrat. Ini 1. Jadi kalau ada mol, ya satu misalnya ada molnya diketahui, maka jumlah molekulnya diketahui. Ini dikalikan dengan jumlah molekul akan ketemu luas permukaan semuanya. Jadi kalau digambar di sini, kalau ini menutupi semua permukaan, maka luas permukaan secara keseluruhan ini bisa dihitung dengan cara ini. Jadi ini yang kira-kira prinsipnya sama seperti ini. Jadi pertama, untuk analisa luas permukaan katalis PT dalam elektroda berpori ini, CO-nya diadsorb dulu atau dijerap dulu ke permukaan elektroda pada suhu ini ya. Potensialnya dibuat rendah, suhunya juga rendah. Jadi ini bisa terjerap kuat. Nah, ini penjerapannya adalah penjerapan kimia, kuat sehingga meskipun setelah menghentikan paparan CO, jadi pertama ini diberi CO di sini, kemudian ini dihentikan CO-nya. Ditutup, dihentikan. Ini CO tidak, karena ini ikatannya adalah adsorpsinya, jadi masih ingat ya, adsorpsi itu ada 2 jenis ya, adsorpsi. Ada visisorption. Ya. Jadi yang pertama visisorption atau adsorpsi fisik. Yang kedua adalah chemisorption, kimia. Ini relatif lemah karena biasanya gayanya gaya Van der Waals. Kalau ini adalah ikatan kimia, sehingga ikatannya adalah kuat dengan permukaan. Sehingga ketika, kalau visisorption biasanya ketika ini dihentikan atau CO-nya misalnya di tekanannya diturunkan, ya, itu kan sudah berkurang, maka akan terjadi kesetimbangan baru, akan lepas lagi. Tapi kalau ikatan kimia mungkin tidak. Sehingga ini sampai ketika potensial rendah dan suhu rendah, meskipun CO-nya sudah dihentikan, CO yang sudah nempel ini tetap ada. Masih tetap ada di sini. Nah, kemudian ketika potensial dinaikkan, mulai dinaikkan ini untuk melepas. Kalau dianalisa dengan adsorpsi desorpsi nitrogen misalnya, melepasnya kan dengan menurunkan tekanan. Menurunkan tekanan. Nah, dengan cara ini kemudian permukaan akan tertutup sampai potensial dinaikkan untuk mengoksidasi CO. Jadi ini yang ada di CO ini CO besar ya maksudnya memang. Jadi ini adalah karbon monoksida. Jadi ini melepaskan elektron pada potensial kira-kira minus, kalau mengikuti tabel dari potensial reduksi standar, minus 0,11 volt. Jadi sekitar di sini ya. Nah, jadi ketika dinaikkan, maka kalau ini tidak, akan muncul puncak ini, oksidasi CO pada daerah ini. Jadi dengan sapuan linier, CO yang terjerap pada permukaan PT selama sapuan linier ini akan muncul di sini. Nah, jadi sapuannya linier ya, dinaikkan potensialnya. Nah, puncak tajam ini mirip dengan CP, tetapi yang ini hasil pembatasan perpindahan massa. Karena ini perpindahan massa yang terjadi karena ada jumlah CO berhingga pada permukaan. Jadi CO-nya kan berhingga. Ketika ini sudah habis CO-nya, maka ini berhenti. Ya, ini mirip dengan CV. Kalau CV kan bisa
barangkali bisa berbeda ini reaksinya. Jadi karena ada batas ya, jumlah CO yang ada di permukaan ini terbatas, sehingga ketika potensialnya dinaikkan, ini akan habis. Kalau CV mungkin bentuknya seperti ini ya. Ini seperti CV. Tapi ini hanya dinaikkan, kemudian ini lepas, ketika habis maka akan berhenti. Ketika CO-nya ini sudah dilepas semua, molekulnya maka akan berhenti. Nah, kalau kita melihat reaksinya, maka ini ada reaksi yang dilepas. Jadi CO yang dilepas akan, kalau ini arusnya diukur, jadi CO setara dengan 2 elektron yang melepaskan. 1 mol CO setara dengan ekuivalen dengan 2 elektron. Jadi ini kalau muncul pada potensial sekitar minus 0,11 volt terhadap ini potensial standarnya. Nah, jadi dengan cara itu maka arus terhadap waktu ya, lawan waktu ini dapat diukur, di mana arus seperti hukum Faraday ini bisa mewakili muatan yang dibutuhkan untuk yang pertama mengoksidasi CO, yang kedua mengisi lapisan ganda, dan yang ketiga pembentukan oksida pada permukaan PT. Yang ini mungkin yang ketiga ini bisa diabaikan. Jadi yang mengoksidasi adalah dengan cara ini tadi, oksidasi CO plus H2O menjadi CO2 ini. Yang pertama, kemudian lapisan ganda. Jadi lapisan ganda ini yang ada pertama inner Helmholtz layer, yang kedua ada yang ini biasanya kalau ini positif ya ini negatif, yang ini negatif positif. Kemudian ada campuran yang positif dan negatif di layer kedua. Jadi ada dua hal ini yang, nah kalau kita tahu bahwa yang mengoksidasi dan ini yang penyebab dari arus itu dua ini diabaikan, ini kecil, maka pengisian muatan harus dikurangkan dan kolom yang terkait dengan oksidasi saja. Kalau dengan reaksi saja akan menjadi QCO sama dengan 0,4 volt sampai 1 volt. Jadi ini kalau misalnya ini mulai dari datar, jadi diintegralkan, I dikurangi dengan VC ini kan. Jadi ini yang lapisan ganda ya kapasitas, I-nya adalah I total, jadi dikurangi. Ini yang dikurangi dengan karena pengisian lapisan ganda ini. Jadi dengan menghubungkan muatan yang terukur ini, jadi muatan yang terukur bisa dihubungkan dengan luas permukaan PT. Jadi bagaimana menghubungkannya? Jadi kita tahu bahwa platina itu memiliki struktur FCC. Ini adalah struktur kristal ya. Mungkin masih ingat pelajaran kristal di KF mungkin ya, kimia fisika. Phase center kubik, phase center kubik. Jadi PT ini adalah strukturnya memiliki struktur FCC atau phase center kubik. Gini ya kalau phase center kubik. Kubus ya, berarti kubus. Kemudian kalau phase berarti dia ada di permukaan, di muka atau di sisi. Jadi ada jadi ini ada yang di ujung tetap ada ya. Mungkin di sini ada 1/8, kemudian di sini ada yang di sisi di sini. Di sini juga ada, di sini ada, di atas, kemudian di bawah dan di samping sini. Masing-masing setengah, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali setengah jumlah atom PT-nya. Kemudian ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 8 kali 1/8. Masih ingat ini ya. Jadi ini 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah atom untuk dalam satuan sel, ini unit sel disebut. Kalau dalam ini disebut kristal, ini unit sel. Jadi ada 4. Jadi dalam satu unit sel kristal platina ada 4 atom PT. Dengan parameter Kishi 0,392 nanometer. Parameter Kishi adalah ini ya. Ini parameter Kishi itu ininya. Ya ini bisa dengan XRD ya, bisa dilihat kalau mau mengukur berapa parameter Kishi-nya. Nah, jadi misalnya untuk masih ingat ya, indeks ini adalah indeks Miller, permukaan 100 itu artinya apa? Jadi kalau biasanya menjadi 3 gini, X, Y, Z.
Maka ini kalau ini A, B, C gitu ya. Ini A, B, C. Nah, kalau kubus 111 berarti yang 100, berarti ini 1, A-nya 1, kosong ini berarti dia tak hingga. Berarti bidangnya adalah bidang di sini. Yang ini ya. Jadi hanya menyentuh yang ini saja. Karena kalau indeks Miller kan dibalik ya, 1/1, 1 per tak hingga, 1 per tak hingga. Jadi dengan kata lain, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan tak hingga, ke arah X-nya panjangnya tak hingga. Kan tidak menyentuh, tidak bersentuhan dengan sumbu Y dan Z. Sehingga kalau ini 1 per tak hingga menjadi 0. Sehingga di bidang 100 ini adalah bidang yang ini. Mungkin masih nanti dibaca lagi mungkin untuk pelajaran atau materi tentang kristal. Jadi untuk permukaan 100 yang permukaan ini, jadi ada 1,3 kali 10 pangkat 19 atom per meter persegi. Jadi ini ya. Jadi luas, maka luas dapat dihubungkan dengan kolom muatan yang mengalir menggunakan stoichiometri reaksi dengan menganggap bahwa 1 molekul CO per atom permukaan PT. Kalau ini asumsinya 1 molekul ya per atom permukaan PT. Jadi kalau ini hanya dilihat 1 permukaan, berarti ini di permukaan sama seperti tadi ya. Berarti monolayer. Kalau ini lihat monolayernya seperti ini. Nah, jadi ada, misalnya ini ada 1,3 kali 10 pangkat 19 atom per meter persegi. Jadi ada mol PT-nya, dibagi ini adalah bilangan Avogadro, 6,023 kali 10 pangkat 23 atom. Ini mol CO dibagi dengan mol PT. Tadi reaksinya ada 2 elektron, sehingga 2 ekivalen per mol CO. Ini bilangan Faraday per ekivalen. Ketemunya adalah 4,17 kolom per meter persegi. Maka luasan permukaan PT, jadi ya disebut electrochemically active surface area ya, ECSA sama dengan KCO dibagi dengan ini. Jadi ini menghitungnya seperti itu. Jadi kalau kita menghitung dengan adsorpsi disopsi nitrogen, ketemunya adalah SPT. Biasanya menggunakan Brunner-Hammett-Teller. Kalau ini menggunakan ini disebut luas permukaannya adalah luas permukaan aktif elektrokimia. Jadi ini salah satu cara mengukur permukaan yang berpori. Mungkin bisa kita terapkan ya kalau kita punya alatnya barangkali untuk mengukur luas permukaan elektroda. Jadi ini. Nah, misalnya ini. Jadi menggunakan data gambar 616 hitung ECSA per gram ini ya. Per gram PT juga dikenal sebagai luas permukaan spesifik dari percobaan adsorpsi CO. Dan berapakah kapasitas double layernya atau lapisan ganda. Jadi pembebanan atau loading platinum ke elektroda adalah 0,028 mg per cm persegi. Yang ini didasarkan pada superficial area ya, jadi luas superficialnya, jadi luas kosongnya. Dasarnya adalah luas kosong ini. Dan scan rate-nya adalah 20 mV per detik. Jadi kalau kita melihat gambar ini, jadi solid line, jadi garis yang padat ini, berhubungan dengan arus tanpa ada CO yang terserap. Ini adalah arus kalau belum ada CO. Jadi selama potensial sweep belum ada CO. Nah, muatan yang terkait dengan oksidasi CO adalah luasan yang di bawah ini. Luasan di bawah kurva ini. Jadi yang ini saja luasan yang terkait dengan oksidasi CO itu mulai di sini. Ya, mulai di sini nih. Jadi ini adalah luasan yang terkait dengan oksidasi CO. Yang pusatnya sekitar 0,8. Ya, ini kalau diambil, ya ini kalau puncaknya di sini, tapi kalau di rata-rata mungkin kayaknya sekitar ini. Jadi minus, jadi muatnya yang terkait dengan lapisan double layer. Jadi ini puncak ini dikurangi dengan yang terkait dengan double layer adalah yang ini.
ini IC ya, kapasitas. Kalau arus totalnya kan ini ya, arus total di sini ini, jadi luasan ini dikurangi dengan ini. Nah, jadi dengan kata lain bahwa luas puncak antara garis padat dan garis putus-putus ini ya. Jadi yang ini. Jadi kalau penambahan, kalau kita lihat penambahannya ini sekitar 0, katakan 0,1 ampere per meter persegi, maka luas puncak yang terkait dengan 70. Jadi 75 ini diambil, kalau diambil kotak-kotak gini ya. Ini kalau menggunakan metode gini ya, jadi bisa diambil kotak per ini 1 miliampere ya, 1 ampere per meter persegi. Z-nya ya. Y-nya ke sana diambil 1 ampere, 1 ampere, 1 terus, kemudian maka ada kira-kira ada 75 kotak ya. Maka ini 1 ampere per meter persegi kali 0,02 volt. Nah, kita tahu bahwa Q itu sama dengan integral dari IDT. Kolom sama dengan jumlah ya. Jadi kalau ini diambil kotak-kotak seperti ini, maka ini sama dengan Q-nya bisa integral atau sama dengan sigma ya. Sigma I kali delta T-nya. Ya. Nah, kalau data kita melihat data ini adalah dalam volt, maka ini perlu diubah ya. Voltnya diubah menjadi ya, waktu diubah menjadi volt supaya bisa menggunakan gambar ini. Ya, gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita tahu scan rate-nya. Jadi dari scan rate ini. Jadi kalau diintegralkan per waktunya, kita bisa ini dikalikan dengan scan rate ya. Jadi dapat dilakukan dengan bahwa voltage adalah scan pada kecepatan yang konstan sekitar 20 milivolt per detik. Jadi 0,02 volt ini adalah ekuivalen dengan 1 detik. Kalau ini rate-nya, scan rate-nya 20 milivolt per detik, maka kalau ininya 0,02 volt, ini setara dengan 1 detik. Jadi muatan yang terkait dengan oksidasi CO bisa dihitung ya, Q per A sama dengan 75 kali 1 kolom per meter persegi detik dikalikan dengan waktu 1 detik. Atau sama dengan 75 kolom per meter persegi. Nah, ini adalah jumlah muatan yang digunakan untuk mengoksidasi CO pada luas permukaan superficial kosong. Luas yang sama, jadi kalau kosong itu artinya kalau elektrodanya diameternya D, maka luasnya adalah Pi per 4D kuadrat. Ini luas superficial. Nah, kalau permukaan ini ada partikel-partikelnya CD, berarti ini ada, kalau dilihat dari samping, mungkin berarti ada pori-pori ini kira-kira. Nah, ini berbeda luas ini dengan luas secara keseluruhan. Jadi kalau didasarkan pada ini, didasarkan pada ini, ECSA 75 kolom dibagi dengan meter persegi. Ini dikalikan dengan meter persegi per 4,17. 4,17 kolom. Atau sama dengan 18 ini tadi. Sama dengan ini ya. Tadi untuk PT. Maka akan sama dengan 18 meter persegi per meter persegi. Kalau ini didasarkan pada luas permukaannya ini. Nah, maka luas permukaan spesifik bisa dihitung sama dengan 18 ini dikalikan dengan gram PT-nya, gram platinanya, atau 64 meter persegi per gram. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ya, ini sama dengan luas permukaan BT ya kira-kira. Cuma cara mengukurnya yang berbeda. Jadi ini spesifik. Nah, maka kapasitansi double layer yang lepas ganda tadi bisa diperkirakan dari arus sekitar setengah volt. Dari di atas daerah hidrogen, tapi sebelum oksidasi platinum. Jadi di sini. Nah, maka rapat arus ini kira-kira 14, kalau ini 14-an, jadi di daerah 14 ampere per meter persegi. Jadi dari ini persamaan yang tadi, CDL adalah ini,
IC dibagi dengan ini ya, persamaannya ini tadi. I sama dengan ini V kali C ya. Kalau arus lapisan ganda ini, maka ini sama dengan 14 dibagi dengan. Jadi kira-kira seperti itu. Ini bisa dipakai untuk menghitung nah ini yang agak lebih sulit lagi ya adalah analisanya yang interpretasi datanya yang agak sulit ini, yaitu menggunakan spektroskopi impedansi elektrokimia atau electrochemical impedance spectroscopy (AIS). Jadi sama dengan menggunakan teknik ini, selnya ada 3 ya, tetap menggunakan 3 elektroda, yaitu elektroda kerja atau working electrode, elektroda lawan atau cutter electrode, dan elektroda acuan atau reference electrode. Nah, caranya adalah dari keadaan tunak, jadi setelah OCP-nya tercapai, potensial atau arus diganggu. Bisa potensial, bisa arusnya diganggu. Yaitu mengganggunya dengan memberikan sinyal yang berosilasi seperti ini. Jadi misalnya kalau yang ini adalah ilustrasi input tegangan dan output arus. Jadi kalau tegangannya diberi diosilasi seperti ini, maka arusnya akan mengikuti. Tetapi ada ketertinggalan atau delay. Jadi ini puncaknya tidak sama pada posisi yang sama. Jadi ada sedikit delay. Nah, ini yang disebut sebagai phase shift atau pergeseran fase. Jadi ada pergeseran fase. Ini disebut fase. Nah, jadi ini adalah inputnya, kemudian ini tanggapannya atau respons. Nah, jadi dengan menggunakan, jadi ini ada pergeseran, beda amplitudenya juga mungkin bisa jadi berbeda. Jadi yang diteliti adalah nisbah tegangan dan arus ini. Kemudian impedansinya dalam ohm atau ohm per meter persegi. Nah, biasanya kalau bentuk osilasinya berupa osilasi seperti ini lebih mudah digambarkan dengan cosinus atau sinus. Bisa dua, bisa cosinus atau bisa sin. Tapi dalam hal ini mungkin ini dipakai ya, menggunakan gelombang sinus. Jadi kalau menggunakan gelombang sinus maka V akan sama dengan delta V. Jadi delta V adalah yang ini. Ini delta V. Amplitudonya ini. Dikalikan dengan cos omega T. Jadi omega adalah kecepatan dari ini, sudut ya, dari frekuensi atau frekuensi ya. 2pi kali frekuensi. Satu periodik ini. Nah, tanggapan arusnya memiliki F frekuensi yang sama, tetapi fasanya bergeser ini. Ini tadi ya, fasanya bergeser. Maka arus sama dengan delta I, sama ya ini delta I itu yang ini. Ini dari sini ke sini delta I. Ini kalau delta V dari sini. Nah, ini bergeser sejauh ini apa bacanya ya? Lupa. C atau V, C. Jadi ini ada sudut fasa ya. Ada fasa yang bergeser ke sini. Jadi kalau inputnya cos omega T, maka outputnya menjadi cos omega T minus V ini. Nah, sekarang jadi intinya sebenarnya kalau mengukur dengan AIS, ini pengukurannya mungkin ya seperti ini ya. Tapi analisanya ya, kita coba lihat bagaimana impedansi hubungannya dengan ini ya, listrik ya mungkin. Jadi ini bisa, oh ini keliru ini Faraday ini harus. Jadi kalau untuk sirkuit dasar kita bisa diwakili dengan seperti ini. Ini sirkuit evalennya. Jadi ini mulai dari ini ada counter electrode ya. Di sini ada counter elektroda, kemudian di sini ada larutan. Di sini ada working electrode. Maka yang kalau kita perhatikan, karena kita yang perhatikan hanya ini, maka antara sini sampai sini ini ada
hambatan. Jadi R ini mewakili hambatan dari larutan ini. R omega atau ohmic drop, I kali R. Ya. Jadi penurunan atau kehilangan ohm di dalam larutan. Nah, kemudian yang ini mewakili ini ya, antarmuka elektrokimia. Jadi ada kapasitor dan ada arus Faraday. Kapasitor karena ada lapisan ganda, jadi ada pengisian di lapisan ganda. Dan ada resistor, yaitu hambatan transfer muatan yang sejajar atau paralel. Ini yang mewakili resistor mewakili hambatan antarmuka sirkuit. Nah, kemudian kalau hubungan antara arus dan potensial, ini untuk kapasitor seperti ini ya. I sama dengan C dP per dt. Kalau hukum Ohm kan I sama dengan V per R ya. Ini kalau hukum Ohm. Tapi kalau kapasitor akan seperti ini. Jadi kalau ini dikatakan arus Faraday berarti ada transfer elektron. Ada elektron. Nah, kemudian input tegangan ini bisa berosilasi, bisa cos atau sin. Nah, bisa diambil salah. Jadi karena sistem linear, dua input dapat dijumlahkan dengan mengalihkan gelombang sinus dengan C sama dengan akar min 1. Ini bilangan imajiner, sehingga akan menjadi ini ya, delta V cos omega T plus J sin omega T. Jadi ini untuk menyederhanakan penyelesaian matematikanya. Jadi kalau kita, ini adalah bilangan realnya, ya berarti ini bilangan imajiner. Ini yang dianalisa adalah yang penting parameter-parameter tadi ya. Nah, jadi kita lihat dulu jadi ini mengikuti ini, kita lihat yang untuk kapasitornya dulu. Satu-satu, tanggapan dari kapasitor. Jadi inputnya tadi adalah Vt sama dengan delta V cos omega T plus J sin omega T. Maka penyelesaian ini akan memberikan output gabungan. Yang nanti dapat dikembalikan bagian output yang hanya terkait dengan input. Jadi inputnya tadi hanya cosinusnya. Jadi inputnya adalah real cosinus. Ini menghasilkan mestinya output real. Dan input sinus imajiner menghasilkan output imajiner. Ini dengan rumus Euler, EJ pangkat C akan sama dengan cos plus J sin. Ya ini hubungan ini ya. Sekarang kalau tegangan inputnya akan menjadi Vt sama dengan delta V. Ya. Tadi dua-duanya kan bisa disederhanakan menjadi eksponensial. Sehingga tanggapan arus kompleks untuk kapasitor, ya tanggapannya menjadi I untuk kapasitor, menjadi C dVt per dt sama dengan C. Ya kalau V-nya sama dengan ini, turunan dari ini adalah sama dengan J omega delta V EJ pangkat omega T. Ya ini tadi sama dengan omega. Ya. Jadi sama dengan. Jadi kalau ini kemudian ini dikembalikan ke cosinus real, ya, ke bagian realnya, maka bagian real dari C delta V cos omega T plus J ini akan sama dengan minus. Ini diambil bagian realnya saja. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini adalah bagian real, yang ini bagian imajiner. Jadi kalau diambil bagian realnya, jadi real dari IT akan sama dengan hanya ini saja. Nah, ini yang mewakili penyelesaian persamaan IT sama dengan CdV per dt. Yang memberikan arus tergantung waktu akibat dari input cosinus ini. Jadi I-nya bisa didapat sama dengan C. C ini kapasitansi ya, kapasitans. Nah, sekarang lengkap. Jadi kalau tadi kita hanya lihat yang kapasitor saja. Karena kalau lengkap, maka impedansi untuk masing-masing unsur sirkuit ini bisa digabung. Jadi ini ekuivalen untuk seluruh sirkuit. Jadi bisa digabung Z-nya sama dengan V per T. Ini impedansi kompleks. Atau sama dengan tadi delta V, ini inputnya EJ omega T dibagi dengan delta I EJ omega T minus V. Jadi ini ada pergeseran fase tadi. Atau ini dikurangi dengan ini kan bisa
atau sama dengan ini. EJ omega delta V per IH, atau bisa digambarkan kalau seperti ini menjadi R cos V plus J sin theta. Jadi digambar seperti ini bagian real. Jadi yang ini adalah bagian realnya, ditulis di sini. Jadi ini RE, kemudian yang ini adalah yang imajiner. Sudutnya itu adalah yang di sini. R-nya adalah panjang ini R. Ini Z. Z sama dengan R, R-nya adalah panjangnya. Z-nya adalah ya. Jadi kalau ini kan frekuensi ini bisa sudutnya ini bisa berputar ini 300 atau 2pi ya sebenarnya. Maka impedansi kompleks untuk jadi ketergantungan waktunya jadi hilang, ini sudah tidak ada fungsi waktu, T-nya tidak ada, tapi menjadi C dan omega. Ini adalah fungsi frekuensi, bukan waktu. Jadi menjadi fungsi frekuensi. Maka impedansi kompleks untuk kapasitor ini sama dengan ini. Ini untuk kapasitor. Untuk resistor akan sama dengan Z sama dengan R omega. Ini gambarannya seperti ini ya. Nah, maka impedansi ekuivalen untuk sirkuit ini yang sirkuit seperti ini disebut sirkuit Randall. Akan menjadi Z omega sama dengan R omega plus 1 dibagi ini yang 2 ini. Yang bagian R omega ini adalah yang ini. Kemudian 1 dibagi dengan 1 RF, yang ini ditambah dengan J omega C. C adalah kapasitansi dari lapisan ganda ini. Atau sama dengan bisa diatur ulang menjadi sama dengan ini. Jadi ini menjadi bagian real tadi, dan ini bagian imajiner. Jadi kalau kita rangkum ya, mungkin rangkumannya untuk komponennya resistor, perilakunya adalah hukum Ohm, ya. V sama dengan IR omega, impedansinya R omega. Untuk kapasitor, perilakunya adalah kapasitans sama dengan muatan ya, Q dibagi dengan P, atau IC dV per dt. Impedansinya adalah 1/J omega C. Kalau induktor itu yang tadi belum digambar adalah yang bentuknya gini. Induksi, harus induksi. Ini L, V sama dengan L per kali D per dt. Impedansinya adalah J omega kali L. L-nya adalah induktansi dari coil ini. Nah, jadi kalau yang ada cara mungkin ini sama seperti pelajaran Dalpro ya. Ada dengan Bode, ada dengan Nyquist. Mungkin masih ingat ada diagram Bode. Satunya kalau bilangan real dan nyata kan bisa dinyatakan Bode atau dalam Nyquist. Kalau Bode berarti terhadap waktunya. Kalau Nyquist, jadi ini adalah bagian realnya dari impedansi, ini bagian imajiner. Kalau Nyquist dibuat seperti ini. Jadi ini bagian real, bagian imajiner. Jadi ini secara tipikal, kalau bentuknya tadi untuk sirkuit ekuivalen Randall, maka akan setengah lingkaran seperti ini. Jadi omega yang frekuensi tinggi itu yang di sini, ini frekuensi mendekati 0 itu yang ke sana, yang kanan. Kan ini frekuensi mendekati 0, ini frekuensi tinggi. Jadi dengan kata lain bahwa ketika R omega-nya ini omega-nya tak hingga, ini impedansinya mendekati R omega. Ya, ke sini ya. Jadi kalau impedansinya tinggi ya, berarti yang di sini ini impedansinya mendekati hambatan dari larutan ini. Sebaliknya kalau impedansinya mendekati 0, frekuensinya mendekati 0, maka impedansinya sama dengan R omega ditambah dengan RF. RF adalah ini Faraday current. Jadi kalau yang di sini, ini ditambah dengan ini. Kalau di tengah-tengah ini, maka ini merupakan gabungan dari ini. Nah, pada puncak setengah lingkaran yang di sini, ini sama dengan frekuensinya adalah 1 RF kali C. Nah, ini didapat parameternya dari data percobaan AIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy.
Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari metode ini, yaitu frekuensi tidak ditampilkan secara eksplisit pada diagram. Ya tidak, kadang-kadang memang lupa ya, yang rendah itu yang di mana gitu ya. Tapi kurva ini adalah mewakili seluruh rentang frekuensi dari tinggi ke kiri, diagram frekuensi rendah ke kanan. Jadi ini frekuensi tinggi, ini frekuensi rendah. Jadi semakin ke kanan frekuensinya semakin rendah. Nah, sekarang makna fisik dari gambar ini, dari sirkuit ekivalen, kemudian dari ini. Jadi pada omega tinggi atau pada frekuensi tinggi, kapasitor tidak berperan karena tegangan berosilasi pada omega yang cepat relatif terhadap waktu pengisian. Relatif terhadap waktu pengisian, jadi hampir tidak berperan lagi karena waktu pengisiannya lebih lambat, nanti kita coba lihat. Jadi hambatan sirkuit akan sama dengan hambatan ohm. Ini pada yang tinggi kan di sini ya. Jadi yang double layer ini tidak berpengaruh. Kalau pada omega rendah, berarti yang di sini, di daerah ini, waktu siklus setara dengan waktu pengisian lapisan ganda. Jadi waktu setara dengan pengisian lapisan ganda. Jadi impedansi kapasitor dan hambatan Faraday atau kinetika ini menjadi penting dua-duanya. Ini adalah daerah semi lingkaran ini. Jadi ini adalah pergeseran fase karena adanya kapasitor. Kemudian pada omega cukup rendah, waktu lebih lama, maka waktu siklus lama ini relatif terhadap waktu pengisian lapisan ganda. Ini tidak menyumbang terhadap perilaku. Jadi ini yang ini. Jadi ada jadi kalau bentuknya setengah lingkaran berarti ini mewakili, bisa diwakili dengan sirkuit ekivalen Randles. Tapi seringkali nggak seperti ini ya, kadang-kadang agak sulit. Nah sekarang kalau kita hubungkan lagi dengan domain waktu ya, tadi ada frekuensi dihubungkan dengan domain waktu, maka persamaan yang digunakan, jadi del VT sama dengan ini untuk inputnya, input tegangan, ini tanggapan arus, kemudian ini kalau dinyatakan tegangan, dinyatakan hanya diambil bilangan bagian realnya saja, kemudian arusnya juga diambil realnya, nah ini impedansinya akan dinyatakan seperti ini. Ya, ini impedansi. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya. Apakah ada spesifik software untuk buat kurva Nyquist? Software? Ya. Ada. Namanya? Misalnya MATLAB. MATLAB bisa untuk membuat, kalau kita punya bilangan kompleks, bisa dengan mudah dibuat kurvanya dengan MATLAB. Oke, terima kasih. Ya. Kalau Excel lupa saya, Excel belum pernah nyoba. Kalau MATLAB kayaknya bisa. Karena MATLAB sekarang kan kalau software biasanya digabung dengan Simulink ya. Kalau Simulink itu kan pengendalian proses itu bisa dianalisa, terutama untuk tune up ya, tuning dari parameter pengendali itu bisa dengan menggunakan MATLAB ya, digabungkan dengan bisa disambungkan dengan hardware-nya. Jadi saya yakin ini bisa dengan menggunakan MATLAB itu. Oke, mungkin ada lagi. Nah, ini misalnya, ini salah satu contoh ini. Impedansi kompleks sistem elektrokimia ini diukur pada frekuensi 1000 Hz. Ditemukan 3 min J. Jadi impedansinya. Kalau impedansi kompleks berarti yang ini tadi ya. Impedansi kompleksnya ketemu 3 min J. Dan amplitudo dari ini, dari osilasinya ini, tegangannya di osilasi adalah 5 milivolt. Dan berapakah tanggapan arus yang terkait dalam domain waktu? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pertama ambil Z-nya, impedansinya sama dengan 3 minus J, ke bentuk polar dari Z, yaitu R cos C ditambah dengan J sin. Ini lupa saya, sering nulis tapi lupa apa ya.
Nah, jadi Z-nya tadi sudah tahu sama dengan ini. Kalau kita masukkan ke sini, maka akan ketemu R-nya ya. J itu adalah akar-1, sehingga J, ya Z-nya 3, kita bisa dapatkan R-nya sama dengan 3,16. Jadi ini kita masukkan di sini, yang ini adalah 3 min J ya. Ini J-nya, maka ketemu ini, 3,16. Maka kita bisa melihat sudut fasenya atau pergeseran fasenya arkes tangen ya, tangen min 1 invers dari tangen min 1 pangkat 3 atau sama dengan minus 0,322 radian. Kalau dinyatakan dalam derajat minus 18,4 derajat. Maka kalau dikembalikan lagi ke sini maka Z sama dengan 3,16 cos minus ini J cos ini atau kira-kira sekian ohm. 3,16 kali E pangkat minus 322 J kali ohm. Nah, kemudian untuk tadi ininya frekuensinya 10 Hz ya. Ini F. Kalau omega berarti tadi sama dengan 2 PF ya. 2 PF. Jadi Z untuk omega atau 2pi kali 1000 sama dengan VT per IT atau sama dengan 3,16. Ini tadi ya. Tadi kan Z, kalau kita lihat Z sama dengan ini ya, VT per IT ini. Ini sama dengan Z. Jadi Z sama dengan ini tadi VT per IT-nya sudah dicari ya. Z-nya sudah dicari ini atau sama dengan ini. Sehingga I-nya sama dengan VT dibandingkan Z kali 2pi 1000. Z-nya tadi sudah tahu sama dengan 3,16 kali ini. 3,16 minus 0,322 J. Atau sekian ampere. I-nya sendiri, kalau ini bilangan kompleks ya, arus kompleks. I arus diambil bilangan bagian real dari bilangan kompleks ini. Jadi bilangan diambil realnya saja. Kalau diambil realnya saja berarti 0,016 cos. Ya ini kembali ke persamaan Euler tadi ya. E bisa diubah menjadi cos tadi. Mana tadi? Ini ya. E sama dengan cos. Jadi bisa dikembalikan lagi. Sehingga yang ini menjadi ini. I sama dengan sekian. Cos dari ini. Nah sekarang magnitude dari Z ini sama dengan 3,16. Dalam contoh ini adalah rasio dari amplitudo dari tegangan terhadap arus atau delta I per delta V per delta I. Jadi dengan kata lain ini memberitahu kita berapa banyak arus akan berubah kalau dengan respon yang sangat kecil ini atau kebalikannya. Jadi perubahannya cukup besar ya 3 kalinya. Kemudian sudut fasenya, sudut sini minus 0,322 rad, ini memberikan pergeseran fase antara input dan output. Jadi kalau digambarkan ini waktu, ya, dengan gambar ini waktu, kemudian ini potensial atau arus, maka yang potensial inputnya ini. Ini inputnya, ini yang delta V. Delta V-nya di sini. Kemudian ini adalah yang arusnya yang garis putus-putus. Jadi kalau nolnya di sini, ya ini adalah yang delta I. Nah, ini adalah pergeseran itu tadi. Yang ini. Jadi bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ada keterlambatan ya dari voltage terhadap arus ini. Jadi kalau ini puncaknya sudah muncul di sini, ini puncak arusnya baru muncul belakangan. Jadi lebih minus ya, berarti lebih jauh lagi. Mundurnya, berarti sudut fasenya bukan yang ini ya. Sudut fasenya adalah yang sudut fasenya yang ini. Karena ini munculnya di sini, ini baru muncul di sini. Ya mungkin baru. Jadi kira-kira seperti ini. Ini yang gambarannya. Nah sekarang untuk domain yang kalau kita gambarkan tadi, tiga-tiganya ada ini ya, ada counter elektrod, kemudian ada working elektrod ya, semuanya digambarkan. Nah, biasanya
ini digambarkan semi ya, semi tak hingga, atau dengan kata lain separuh saja, karena ini biasanya sudah ini. Jadi sistemnya untuk domain semi tak hingga dengan gangguan kecil di sekitar konsentrasi seragam mula-mula CO. Jadi hanya di sekitar ini ya, dari double ini saja. Ini jadi sudah dianggap ke sana konsentrasinya sama semua. Jadi bisa dianggap separuh gitu. Nah, kalau untuk keadaan ini, maka keadaan tunaknya menjadi konstan ini bisa menyelesaikan untuk bagian osilasinya. Jadi ada sistemnya semi tak hingga, kemudian konsentrasinya seragam, yaitu CO. Nah, sekarang input osilasinya gabungan suku cos dan sin. Ini inputnya, gabungan ini, delta CI cos omega T plus J sin omega T, atau sama dengan ini. Delta CI E J omega T, atau CI sama dengan bagian real dari zeta IT ini, atau delta CI cos omega T. Nah, kemudian kalau ini diambil turunan dari CI ini CI sama dengan ini, turunan dari cos, ya ini kan persamaan perpindahan masanya seperti ini ya, del CI per dt sama dengan DI kuadrat CI per dx kuadrat. Maka ini kita ambil turunannya, J omega V. Jadi kalau CI-nya sama dengan ini, maka turunan dari CI ini adalah sama dengan J omega zeta I. Atau sama dengan DI del kuadrat zeta I per del X kuadrat. Ini untuk perpindahan masanya. Kalau kinetikanya cepat, atau katakan kuasi setimbangnya, atau setimbang semu, maka perubahan tekanan dengan perubahan konsentrasi pada permukaan ini dapat dihubungkan dengan persamaan Nernst. Hanya diambil suku linearnya saja. Jadi RT per NF zeta X sama dengan 0 dibagi dengan CO. Ini diambil suku linear. Kemudian arus dihubungkan dengan flux pada permukaan. Ketika X sama dengan 0. Ya. Zeta I per dx pada X sama dengan 0. Jadi ini arus minus NF AD. Ini kemudian impedansinya tadi sama dengan dPt per dit sama dengan RT per NF kuadrat A DI CO zeta I dibagi dengan ini. Pada I sama dengan 0. Jadi ini kalau X sama dengan 0 berarti pada permukaan elektroda ya. X sama dengan 0. Ke sana X. Nah, jadi persamaannya adalah yang ini. Kondisi batasnya adalah ini yang diselesaikan ya. Jadi VT sama dengan RT per F zeta IX sama dengan 0 per CO dan si zeta I sama dengan 0 ketika X-nya 0. Jadi penyelesaian dari persamaan ini, ya ini persamaan diferensial parsial, ini enggak adalah sama dengan ini ya, turunan bisa dicari. Ada X sama dengan 0 akan sama dengan akar ini. Kalau disubstitusi kembali ke Z, ya akan ketemu impedansi akan ketemu sama dengan ini, disubstitusi ke sini ketemunya Z sama dengan RT 1 minus J ini ya. Jadi Z ini adalah dalam ohm, jadi untuk mendapatkan impedansi dalam ohm meter persegi dikalikan dengan luas. Jadi dengan melihat ini maka garis dengan slope atau kemiringan 45 derajat pada plot Nyquist pada ini adalah ya ini garis pada kemiringan 45 derajat ya. Pada plot Nyquist pada frekuensi rendah, yang ini umumnya disebut sebagai impedansi Walbrook yang mewakili hambatan kinetika. Yang bahwa hambatan kinetika tidak penting. Sehingga persamaan Nernst dapat dipakai. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini plot Nyquist untuk impedansi karena difusi melalui lapisan dengan tebal yang berhingga. Jadi kalau ditambah frekuensinya akan turun seperti ini. Ini tadi ya, garis miring dengan slope 45 derajat. Yaitu yang ini tadi. Persamaan ini. Atau yang ini ya sama enggak? Sama ya. Oh enggak. Jadi persamaan ini dengan garis 14 derajat adalah yang ini. Jadi kalau frekuensinya ditambah ternyata malah ke sana ya arahnya. Jadi setiap titik ini mewakili frekuensi yang berbeda. Frekuensi tinggi di kiri, ini frekuensi tinggi, kemudian frekuensi
rendah di kanan. Impedansi naik dengan turunnya frekuensi. Kalau frekuensinya turun ke arah sana, impedansinya naik, dan ini karakteristiknya adalah 40 derajat ini untuk difusi Taingga. Kemudian menjadi melandai ketika semakin turun pada ketebalan lapisan difusi yang berhingga. Nah, kalau itu tadi semi, ya. Kalau ini yang pertama tadi untuk semi Taingga, kalau ini untuk lapisan diam dengan tebal delta. Jadi ini ada lapisan dengan tebalnya delta. Dengan prosedur yang sama ini nggak diturunkan, ketemu Z-nya, impedansinya sama dengan RT, delta ini tebal lapisan diam ini. Z-nya juga dalam ohm, ini juga sama, setiap titik mewakili frekuensi berbeda. Ini kiri, ini yang sama ya dengan ini sama dengan tadi ya. Oh ya. Nah, kalau yang ini yang melalui ini tadi yang semi Taingga ini melalui delta. Kemudian cara lain seperti saya pakai tadi menggunakan diagram Bode ya, atau plot Bode. Kalau Nyquist tadi ini ya Z bagian real dengan bagian imajiner. Jadi kalau Bode ini ada di gambar frekuensi tak bersatuan, kemudian ada sudut fasa tadi yang dan besarnya, amplitudonya. Jadi frekuensinya menjadi variabel bebas, kemudian magnitudo, ya ini magnitudo, dan sudut fasa diplot pada sumbu kiri dan kanan. Jadi kalau ciri kunci adalah frekuensi atau tetapan waktu karakteristik untuk proses yang berbeda. Yang ditandai dengan perubahan ini, amplitudonya dan sudut fasa. Jadi ini geser kan, sudut fasanya akan bergeser. Jadi untuk contoh ini perubahan terjadi pada frekuensi tak berdimensi kira-kira 1. 1 itu ada di sini ya. Nah sekarang kalau diinterpretasikan ya data dari impedansi tadi dikembalikan lagi ke, ya umumnya dikembalikan ke sirkuit ekivalen. Jadi unsur-unsur yang ada di sirkuit tadi, kalau tadi awalnya kalau Randles yang pertama tadi hanya 2 ini, kapasitor ini adalah lapisan ganda, kemudian ada Faraday, arus Faraday, kemudian ada satu lagi ini yang belum adalah Warburg tadi. Jadi sulitnya adalah pendekatannya adalah intuitif. Ya, kalau semakin sering melihat data mungkin semakin pengalaman kira-kira ini kira-kira itu. Jadi untuk apakah ini ada atau komponen-komponen mana saja yang ada ini memang agak ya ini sifatnya intuitif, coba-coba. Jadi masih banyak karakteristik penting sistem elektrokimia yang mempengaruhi perilaku, antara lain absorpsi spesial pada permukaan, keberadaan lapisan permukaan, lapisan polimer permukaan, biasanya coating, ada misalnya ini sudah ada coating untuk korosi dan atau di sini membran dan seterusnya, ini akan mempengaruhi bentuk dari impedansi tadi. Jadi misalnya ini contoh, anggap bahwa Anda mempunyai sistem elektrokimia yang dikarakterisasi dengan parameter berikut. CDL, kapasitansi lapisan ganda, double layer, 0,2 farad per meter persegi. Ukuran elektrod adalah 5 kali 5 cm. Jadi hanya satu sisi yang aktif. Jadi kalau ini ada elektrod, hanya satu sisi saja yang aktif. Yang sini enggak. Kemudian konduktivitas dari elektrolit 10 simen per meter. Jarak dari elektroda ke elektroda acuan 1 cm. I0-nya 10 ampere per meter persegi. Reaksinya adalah elektron tunggal, dengan kata lain N sama dengan 1. Koefisien difusinya 1 kali 10 pangkat minus 9 meter persegi per detik. Konsentrasi O, konsentrasi oksidan, 10 mol per meter kubik, suhunya 25 derajat. Jadi anggap bahwa sistem dapat dengan tepat ya, diwakili oleh sirkuit 16 menciptakan plot Nyquist untuk sistem. 16 itu yang mana yang ini ya. Ya seperti ini. Nah, jadi untuk menghasilkan plot
Nyquist, kita perlu mengembangkan persamaan untuk impedansi kompleks dan kemudian membuat plot real dan bagian imajiner. Yang mana impedansi untuk ring frekuensi yang dihitung. Nah, plot yang diinginkan dalam ohm dan melibatkan kapasitansi, kemudian ini Warburg impedance dan Faraday resistance. Kapasitansi adalah tadi C sama dengan CDL kali A kali luas, yaitu tadi CDL 0,2, kemudian luasnya ini tadi 25 ya, satu sisi saja 5 kali 5 jadi 25 dibagi dengan 100 ini senti jadi meter ya, farad ketemunya ini. Kemudian tabel 64 kompleks impedans untuk kapasitor adalah ini. Jadi untuk menentukan hambatan elektrolit digunakan persamaan 48C atau sama dengan L per kappa A, ini konduktivitas elektrolitnya 10 kali A-nya tahu, L-nya ini 0,01 tebal ya, sama dengan sekian ohm. Kemudian untuk hambatan kinetik dianggap open circuit sebagai kondisi steady state, OCP ya, kesetimbangan, dengan osilasi kecil sekitar titik ini. Kemudian karena magnitud dari perubahan potensial kecil, dapat diasumsikan kinetikanya adalah linear untuk menentukan hambatan, ya ini linear dari persamaan Tafel ya, persamaan BV Butterfolmer, kemudian bisa diambil linearnya, RF sama dengan ini, ketemunya 1,03 ohm. Kemudian Warburg impedance tadi dari persamaan yang ini sama dengan ini. Jadi kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menyusun kompleks impedansi. Jadi sudah, kalau ini RF, kemudian ini bagian imajinernya, kemudian ini adalah ini ya, kalau ini menggunakan Python atau MATLAB ya. Jadi dari sini ada diketahui frekuensi. Jadi cara paling mudah membuat plot ini adalah masukkan package seperti Python atau MATLAB yang bisa menghandle aritmatika kompleks. Kalau Excel lupa saya, Excel enggak. Saya belum pernah nyoba untuk bilangan kompleks ini kalau Excel. Jadi dengan kalau menggunakan ini tinggal masukkan bisa ketemu plotnya ini ya dengan mudah. Parameter-parameternya dimasukkan. Atau kalau di lab kita punya, ya kalau di lab Elkim ada software Nova yang ini. Itu bisa langsung pengukuran, bisa keluar plotnya seperti ini. Bisa dengan menggunakan software Nova untuk AES. Dan software Nova itu juga bisa untuk menghitung parameter-parameter ya. Untuk fitting, menggunakan regresi atau fitting. Nah, kemudian itu AES. AES itu memang sangat powerful tetapi sulit interpretasinya. Interpretasinya yang sangat sulit. Nah, kemudian yang berikutnya biasanya elektrodenya diputar, rotating disk electrode. Tujuannya apa sebenarnya? Memperkecil lapisan ganda ini. Pak Heru izin tanya. Kalau di lab itu kan sering kita dapati bahwa bentuk dari setengah lingkarannya itu nggak muncul, Pak. Nggak, waktu analisa ACE itu seringkali bentuk setengah lingkarannya yang nggak muncul. Jadi bentuknya itu cuma langsung turun, habis itu naik, misalnya kayak gitu. Itu berarti ya. RF-nya kita prediksi gitu aja, Pak. Jadi kalau tidak muncul setengah lingkaran, ya bisa jadi R ininya kan nggak ada gitu ya, bisa atau lapisan gandanya bisa diabaikan. Atau ya ada banyak, ya ini dasarnya saja ya. Jadi seperti tadi ini adalah hanya bentuknya adalah, jadi ada dua elektroda, antar elektrod ini
working electrode. Jadi yang diukur hanya ini saja. Ini ada elektrolit. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan, mungkin ada beberapa ya. Ada reaksi, kemudian di sini ada elektrodnya sendiri, ada coating, kemudian ada membran, macam-macam. Ini bisa merubah seperti ini. Karena seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada, ini tidak perlu semuanya. Sama seperti, tidak perlu muncul semua. Sama seperti ini misalnya. Mana ya? Kalau yang separuh ya, kalau misalnya ternyata ini ada coating, kemudian di sini ada elektrodnya, kemudian ada material berpori, kemudian di sini mungkin saja ini kan mewakili, ini ada double layer di depan material berpori, kemudian ini ada berpori. Ini sendiri sudah mewakili sendiri, sehingga yang ini bisa jadi ini tidak muncul. Karena sudah habis, yang berperan signifikan adalah di elektrodanya, di working elektrodnya ini. Bisa jadi seperti itu. Sehingga hambatan dari elektrolit dan impedansi dari, ini kan dari kapasitansi dari lapisan ganda ini, bisa jadi tidak begitu signifikan. Okay. Jadi memang bisa, bentuknya kan ada yang, nah, kan ada yang beberapa, kalau coatingnya sempurna misalnya. Jadi nanti, ini hanya dasarnya, jadi kalau detailnya nanti ada di belakang, itu ada detail lagi. Jadi aplikasi, kalau ini hanya dasar-dasar dari, jadi ada yang bentuknya ini nggak muncul, tapi untuk coating yang sempurna, itu biasanya gini. Jadi nggak muncul ini, tapi langsung tegak, mendekati tegak. Apa artinya? Berarti di sini transfer elektron ini juga sudah tidak, Faraday pun tidak berpengaruh. Jadi yang muncul hanya sedikit dari hambatan ini. Jadi korosi kan, ini kalau uji korosi, kemudian salah satu pencegahan korosi dengan membuat coating. Kalau coatingnya ini sangat bagus, tanpa pori, ini bisa jadi sempurna seperti ini. Jadi nanti tergantung, harus dilihat ininya juga. Ya memang tidak selalu seperti ini ya. Ya itu yang interpretasinya yang saya katakan kalau IIS ini paling sulit. Memang sulit. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, yang ini yang juga cukup, kita juga punya ya di lab elektrokimia dan korosi untuk rotating disk electrode. Ya beli ini gara-gara ketika submit paper, dikomentari reviewer, hampir ditolak karena kalau menggunakan CV biasa tanpa ini dianggap kurang bisa mewakili elektrokatalis untuk ORR ya, oxygen reduction reaction. Jadi langsung beli. Gara-gara reviewer ini beli. Ya sebenarnya cukup mahal juga, hampir 100 juta ya, hanya beli ininya saja dan motornya dengan segala perlengkapannya. Ya setelah diukur dengan ini ternyata diterima. Gitu ya. Papernya bisa masuk, accepted. Ini memang salah satu, ya ini jadi untuk mempelajari kinetika utamanya ya, untuk rotating disk electrode ini, RDA. Yang lebih canggih lagi, R-nya 2 ya, rotating ring disk electrode, RRDA. Jadi kalau ini tujuannya adalah menghilangkan efek mass transfer, difusi. Difusi atau mass transfernya. Ya sebenarnya tetap ada, cuma sangat kecil dibandingkan dengan kinetikanya. Jadi yang diukur adalah hanya kinetikanya saja. Jadi bisa dilihat kinetikanya, ininya bisa dihilangkan. Pengaruh I yang karena transfer tadi. Karena difusi tadi kan. I tadi kan bisa jadi karena difusi juga. Jadi tujuannya rotating disk electrode. Kalau ringnya ini kecil sekali di sini. Jadi intinya adalah, jadi ini ditaruh di seperti ini, jadi ditempel pada ujung silinder, kemudian ini yang diputar ini dicelupkan ke elektrolitnya, tercelup dalam elektrolit. Umumnya mulus yang dikelilingi oleh bahan isolasi teflon. Jadi ini ada sah berputar. Nah nanti bahan aktifnya itu ditaruh di permukaan ini.
Ini bisa platina, bisa glassy carbon yang banyak digunakan untuk sebagai elektrodanya yang di sini. Nanti diputar terus. Nah, jadi keuntungan dari RDA ini, hidrodinamika untuk RDA diketahui dengan baiknya. Ini streamline. Jadi kalau mau baca teori tentang lapisan batas di sini bisa. Yang paling detail itu bukunya Slitting. Gimana nulisnya orang? Slitting. Lupa saya, ini orang Jerman. Bukunya Boundary Layer Theory. Jadi hanya mempelajari boundary layer aja ini sudah satu buku sebesar bukunya Bird ya. Hanya khusus. Atau bisa juga bukunya Bird ya, Transport Phenomena itu mungkin bisa untuk streamline yang seperti ini. Kalau rotating disk ada juga di situ. Jadi ini bisa diketahui kecepatannya sehingga analisanya lebih mudah. Kemudian kecepatan ke arah permukaan piringan tergantung hanya pada jarak dari permukaan. Kalau kita lihat di sini hanya tergantung jarak dari permukaan saja. Ini dengan ini dengan ini. Jadi tidak tergantung R-nya. Kemudian sampelnya relatif sederhana, butuh sedikitnya sampelnya. Ya sederhana, tapi kalau enggak harus hati-hati telaten gitu aja ya sebenarnya. Kalau terlalu tebal jelek, terlalu tipis jelek. Jadi ini yang. Nah, kalau kita lihat hidrodinamikanya, ini bisa dilihat di bukunya Bird ya. Medan aliran arah aksial. Kalau ini radial, ini aksial. R ini Z. VZ sama dengan minus AZ kuadrat omega per V pangkat setengah 3/2. Jadi A kira-kira 0,51023. Nah, tanda negatif menunjukkan kecepatannya adalah ke arah elektroda. Karena di sini ininya Z-nya positifnya adalah ke arah bawah. Jadi kalau negatif berarti ke arah atas kecepatannya. Jadi ini. Nu disebut viskositas kinetika. Atau ini sama dengan mu dibagi dengan rho. Nah, kemudian persamaan difusi konvektif ya, konveksi. VZ ini karena konveksi, ini karena difusi sendiri ya. DCI per DZ sama dengan DI. Ini VZ kecepatan, kecepatannya dihitung dari sini, kemudian ini karena difusi hukum Fick-nya. Penyelesaiannya adalah dalam bentuk laminar, kendalinya ada di perpindahan massa. SH sama dengan 0,62 kali. Ini bilangan Sherwood, ini bilangan Smith. Maka rapat arus, karena DI-nya, ya ini untuk menghitung DI ya, Sherwood number. Untuk menghitung koefisien difusi. Koefisien difusinya tahu dari sini, maka rapat arus bisa dicari dari persamaan ini. Nah, kalau menggunakan sapuan linear ya, linear potential sweep, SP, maka ini potensial, ini arus bisa, kalau RPM-nya berubah akan dapat seperti ini. Maka kemudian biasanya nah sekarang kita coba lihat makna dari grafik ini. Kalau ini 600 RPM, ini 1200 RPM, ini 1800 RPM. Arusnya semakin tinggi. Jadi di bawah arus pembatas, RDA dapat dipakai untuk menentukan parameter kinetika. Jadi kalau umumnya arus cukup tinggi sehingga perpindahan massa penting, tetapi tidak begitu tinggi sehingga arus pembatasnya tercapai. Jadi ya ini tinggal ngatur posisinya. Jadi pada over potensial kita konstan, maka I sama dengan sebagai KNF kali konsentrasi. Ini kinetika. Nah, konsentrasi pada antarmuka kembali lagi ke persamaan di kuliah ketiga mungkin ya. Tentang kinetika ya, di antarmuka, konsentrasi di antarmuka, CI sama dengan CI Taingga. Jadi CI Taingga ini adalah yang kalau ini elektroda, di elektrolit ini CI Taingga. Ini ada arus pembatas, jadi kalau pertama kalau kita gambarkan kemarin di sini eta, kemudian sini I. Nah, arus pembatas ini kalau ketika over potensialnya dinaikkan, ini arusnya tidak naik, maka di sini sudah
E-limiting, disebut sebagai e-limiting, limiting current. Ini juga untuk anoda dan untuk katoda. CI sama dengan ini dan arusnya akan sama dengan ini. Nah, kalau kasus untuk rapat arusnya membatas, ya, limiting current, ya, maka konsentrasi pada permukaan akan menjadi 0 karena kinetikanya cepat. Jadi begitu ini misalnya O masuk ini di lapisan ganda masuk ke sini, begitu sampai sini langsung bereaksi. Langsung bereaksi menjadi R sehingga habis di sininya 0. Jadi kalau ininya yang membatasi adalah difusi, difusinya lambat, kinetikanya cepat, sehingga yang ada di permukaan ini selalu habis. Intinya itu. Jadi kalau dalam hal ini maka konsentrasi pada permukaan menjadi 0. Jadi dengan ini maka I akan sama dengan 0,62 yang ini tadi ya. Jadi kalau di permukaan 0, maka ininya yang 0. Ini sama dengan 0. Sehingga tinggal ini. I-nya akan sama dengan ini. Sehingga I sama dengan 0,62 NF DI dan seterusnya. Jadi kalau tanpa ada pembatasan perpindahan massa, maka CI-nya akan sama dengan CI Taingga. Jadi kalau perpindahan massanya tidak membatasi sama sekali, dan jadi cepat sekali, maka bisa jadi konsentrasi di permukaan ini sama dengan konsentrasi di sini. Nah ini kalau disuruh I super I sama dengan super I kinetika dikurangi dengan super I limiting ya. Yang I limiting itu yang ini. Jadi kalau kita punya nanti bisa mengukur I-nya total, maka kalau kita bisa membedakan I limitingnya ini kita bisa mendapatkan I kinetikanya. Yang nanti bisa dihitung dengan persamaan ini. Nah biasanya hari ini dicapai dengan menggunakan plot Levick atau persamaan Kotecky-Levick. Jadi ini kalau Levick ini omega ya, omega pangkat setengah. Karena di sini mana persamaannya omega yang masuk di mana? Persamaan ini ya, omega itu persamaannya masuk di sini. Sebenarnya masuknya di Sherwood number pangkat setengah kan ini ya. Ini adalah difusi ya, karena efek difusi pangkatnya setengah. Sehingga Levick membuat ininya pangkat setengah. Ini adalah limiting current-nya. Sehingga bisa dibuat hubungan antara ini dengan limiting current didapatkan garis lurus dengan slope 0,62 NF D pangkat 2/3 V atau nu pangkat minus 1/6. Nah, dari sini maka DI-nya bisa didapatkan. Karena N tahu, ya reaksinya biasanya sudah tahu dulu. Kalau ini N-nya tahu ya. F, sehingga yang dengan tahu slope-nya, difusivitas, koefisien difusi bisa ditentukan. Nah, kalau cara yang kedua dengan menggunakan plot Kotecky-Levick. Kalau ini seper omega pangkat setengah. Kemudian ini adalah seper I. Sama ini seper. Ini juga akan didapatkan garis lurus. Ini misalnya 0,638 volt, yang ini 0,671, 682, 701. Ini kok hilang ya? Apa ini? Jadi kemiringannya jadi seperti ini slope-nya. Slope-nya ini. Nah, ini kalau koefisien difusinya tahu, N ini bisa dicari ya sama. Jadi kalau kita mencari mekanisme reaksinya, kita bisa dapatkan nilai N-nya ini. Jadi ini mewakili rapat arus tanpa batasan perpindahan massa. Jadi perpindahan massanya dia tidak membatasi. Jadi dapat juga ini dipaskan dengan persamaan kinetika, misalnya dengan Butler-Volmer. Nah, ini ya cara yang, jadi data kinetika yang dimulai dari intercept garis ini semuanya pada konsentrasi badan fluida. Ini adalah
pada C tak hingga yang di sini, intercept-nya. Akan tapi tidak ada suatu pun tentang RDE yang membatasi analisa pasangan ini ke sistem order 1, jadi bebas ini. Ordernya tidak selalu order 1. Nah, keuntungannya RDE menyediakan hubungan antara konsentrasi badan fluida atau badan elektrolit dan permukaan elektroda. Kemudian menyediakan konfigurasi perpindahan massa seragam. Kemudian data dapat dipakai untuk mengemaskan persamaan kinetika yang meliputi suku konsentrasi terikat non-linear. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, jadi sementara arus adalah seragam pada kondisi pembatas perpindahan massa, distribusi arus primer tidak seragam. Arus primer yang arus karena itu di ohm. Begitu juga mungkin dengan arus sekunder. Mungkin kalau seperti gambar seperti ini mungkin ya di daerah ini mungkin ada yang berbeda arusnya ya, distribusinya mungkin tidak 100% seragam mungkin, tapi mungkin bisa diabaikan juga. Jadi analisa ini mau menganggap distribusi arusnya seragam. Nah, kalau ada distribusi arus yang tidak seragam akan memberikan kesalahan di dalam pengukuran. Ya, ini RDE, ya ini di lab Elkim sudah cukup sering dipakai ya, sudah beberapa menggunakan ini. Ini contoh misalnya gunakan data dari gambar 623 dengan diberikan dalam tabel di bawah untuk menghitung difusivitas oksigen. Jadi data ini mewakili reduksi oksigen dalam media asam. Kelautan oksigen adalah 1,21 mol per meter kubik dan viskusitas kinematiknya sekian. Ini kecepatan dalam RPM, ini dijadikan per detik, rotation rate dalam per detik. Ini I pada V pada tegangan sekian, 0,701, 0,682, dan seterusnya. Jadi ada data kecepatan, ada data arus pada berbagai tegangan. Jadi pertama data digunakan untuk menghitung slope setiap garis. Ya ini ya, slope setiap garis ini. Pada berbagai tegangan, dihitung slope-nya. Jadi slope rata-rata, jadi karena himpunan data ini linear, jadi ini bisa digunakan yang pertama dan data terakhir untuk memperkirakan slope setiap garis. Kemudian rata-rata slope-nya untuk setiap kurva sama dengan ini. Delta seper I dibagi dengan delta seper akar omega. Maka kemudian rata-rata ini didapat untuk mendapatkan rata-rata slope dari 4 kurva, untuk ketemunya 0,216 meter persegi per ampere akar detik. Kemudian untuk plot, jadi ini yang pertama yang ini ya, dapat slope, dapat D. Kemudian untuk plot Kitaky-Levick, slope-nya sama dengan ini. Di mana N-nya sama dengan 4 untuk reduksi oksigen. Kalau N-nya 4, maka D bisa dihitung. Jadi ini menghitung, ini juga bisa dipakai untuk menghitung koefisien difusi ya sebenarnya. Nah, di dalam pengukuran seperti tadi ada, kalau di sini mestinya kan kalau V ini diukur lawan RE ya. Mestinya memang ini dekat gitu. Sehingga tidak ada pengaruh elektrolit, hambatan dari elektrolit. Jadi untuk elektroda planar ini, reference elektrod di dekat working elektrod tidak terlalu banyak mengganggu distribusi potensial dan arus di dekat permukaan working elektrod. Jadi kalau RE-nya jauh, maka distribusi potensial dan arus ini dipengaruhi oleh keberadaan RE. Jadi ini memang harusnya dekat gitu ya. Nah ini tadi yang, jadi untuk meminimalkan gangguan, maka reference elektrod ini harus jauh dari permukaan. Jadi ada dua hal ya. Diinginkan elektroda acuannya ini dekat dengan working elektrod, tetapi kalau terlalu dekat ini akan mengganggu. Kira-kira sama seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, kalau jauh, ini menyebabkan kesalahan dalam pengukuran potensial. Ini ada dilema ya. Kalau jauh kesalahannya cukup tinggi karena ada penurunan ohm ini,
Kalau dekat, arus potensial arusnya tidak seragam, distribusi arusnya tidak seragam. Ini juga menyebabkan kesalahan. Jadi kalau ini yang bisa diatasi salah satunya dengan kalau melihat ini kecil, menggunakan elektroda yang ukurannya kecil. Maka working elektrod yang elektroda kerja ketika pengukuran itu kalau bisa ukurannya kecil, itu akan bisa mengurangi kesalahan di dalam pengukuran. Nah, jadi kalau representasi sirkuit ekuivalen itu seperti ini. Jadi ini ada elemen RC, ya, hambatan terhadap transfer elektron faradik ini ya, dan kapasitansi lapisan ganda ini yang di dekat working electrode, ini non faradik. Kemudian RU ini adalah hambatan antara reference electrode dan working electrode. Ini yang tidak terkompensasi. Kemudian ada R omega. Ini adalah jadi overpotential sebenarnya itu adalah yang ini ya, yang di dekat yang ada di lapisan ganda ini. Jadi antara elektroda dan ini batas lapisan ganda. Harusnya di sini ini yang overpotensial dari permukaan. Yang kemarin kita hitung itu dengan Butler formula. Maka ini ada yang ini juga tergantung arus ini, maka ada penyesuaian penurunan potensial disebut koreksi. Tapi alat-alat yang sekarang biasanya sudah memasukkan koreksi ini, sehingga aman ya. Nah, kalau pendekatan mengurangi hambatan salah satunya adalah menggunakan ini lagin kapileri. Jadi referensi elektronnya di sini, kemudian di sini ada elektrodanya kecil, maka arusnya kecil ini mengurangi kehilangan ohm. Yang kedua, menambahkan elektrolit penyangga, supporting electrolyte. Ini menaikkan konduktivitas, kemudian kehilangan ohm juga bisa dikurangi. Yang ketiga, memindahkan area lebih dekat, misalnya menggunakan lagin kapileri. Jadi ada 3 ini. Elektrodanya kecil, jadi kalau bisa diperkecil, makanya di dalam pengukuran, kalau kita punya sampel yang besar, biasanya yang lainnya itu ditutup dengan resin gitu ya. Misalnya kita punya elektroda di sini, padahal kita punya kantor elektrodnya misalnya platina ini hanya ukuran 1 cm kali 1 cm. Atau 10 ya. 1 ya. 1 cm kali 1 cm. Maka yang di sini kalau ini misalnya 5 kali 5, ini nggak bisa ini terlalu kecil. Maka biasanya ini ditutup dengan resin yang terbuka hanya ini harus lebih kecil dari ini, misalnya dibuat setengah kali setengah. Maka ini akan mengurangi dari kesalahan pengukuran. Jadi ini yang untuk mengurangi hambatan ohm tadi. Yang pertama elektrodanya kecil, yang kedua menggunakan elektrolit penyangga, kemudian yang ketiga memindahkan reference elektrod atau elektrod acuan dekat ke permukaan elektroda kerja dengan misalnya menggunakan kapileri lagin. Kemudian yang kedua, cara kedua mengoreksi atau mengkompensasi hambatan yang tersisa. Jadi kalau ini sudah dilakukan otomatis oleh potensiostat. Jadi alat yang baru, yang teknologi baru sekarang sudah bisa melakukan kompensasi ini. Makanya dibutuhkan yang pertama adalah dengan pengukuran AC, kemudian intrusi arus ini. Jadi ini jadi IR koreksi kompensasi ini penurunan IR muncul pada beda potensial yang diukur antara 2 titik dalam elektrolit yang disebabkan oleh aliran arus. Ini disebut penurunan IR. Cara menyesuaikan potensial terhadap reference elektrod untuk memperhitungkan ini. Koreksinya bisa positif atau negatif. Ini adalah teknik yang digunakan oleh potensiostat untuk secara otomatis mengoreksi penurunan IR dalam elektrolit. Jadi ini sudah secara penuh ya dilakukan oleh alat, sudah instrumen, jadi stabilitasnya sudah cukup bagus. Jadi kita mungkin tidak perlu, makanya kalau kemarin ada dari Metro datang ke, udah pokoknya dipasang saja, tapi kalau bisa memang yang ini tetap yang masalah kompensasi IR tidak perlu diperhatikan, tapi ini yang tetap harus, mungkin yang ini jarang digunakan, tapi yang bisa digunakan adalah ini dan nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian misalnya ini kalau
apa pengaruhnya kok IR tadi ya, kompensasi itu ya. Misalnya untuk CV ya, untuk cyclic potentiometry, potentiogram untuk sistem reversible. Jadi kalau ini misalnya I kan sama dengan C dV per dt. Jadi kalau misalnya tidak dikompensasi, itu I-nya itu puncaknya akan muncul di sini. Berbeda ya. Ini bisa jadi ketika menganalisis, biasanya kalau puncak di dalam CV ini kan untuk mengetahui reaksi yang terjadi itu apa. Dengan dibandingkan dengan potensial reduksi standarnya. Kalau ini terjadi kesalahan seperti ini, sulit untuk memprediksi errornya ya. Jadi ini yang dikompensasi menjadi ini. Jadi cukup berbeda ya. Nah, jadi data yang tidak dikompensasi ini sulit ya untuk menyimpulkan reaksinya quasi reversible atau enggak. Tapi kelihatannya reversible. Tapi kalau reversible ini simetri ya. Jadi kalau dipotong gini, ini bisa simetri. Simetrinya kemana ini? Ini kan simetri bawah atas. Simetri 2 ini. Ya. Nah, kalau ini ya, kalau memperkecil tadi salah satunya bisa menggunakan elektroda mikro, misalnya setengah bola atau menggunakan piringan. Jadi untuk elektroda ini, elektroda yang ukuran karakteristiknya hanya sebuah fraksi dari milimeter, hanya beberapa milimeter ini. Ya ini yang penting untuk elektroanalitika ya. Ya mungkin salah satunya kalau apa ya, yang mungkin pernah dengar menggunakan gelatin ya. Gelatin babi yang dikembangkan mendeteksi gelatin babi itu menggunakan, tapi itu adalah ininya mikro ya, pakai QCM quartz crystal balance. Jadi banyak hal yang bisa dipakai dengan menggunakan elektroda mikro yang kecil. Bisa setengah bola, bisa piringan. Nah, kalau jadi karakteristiknya penurunan potensial terpusat pada elektroda. Jadi tidak ada penurunan potensial penting yang jauh dari elektroda. Kemudian penurunan total semakin kecil jika ukuran elektrodanya diperkecil. Kenapa? Karena sistemnya ada dua, elektroda setengah bola dan sistem kedua, gradien konsentrasi dalam larutan bisa diabaikan. Rapat arus pada permukaan elektroda bisa ditetapkan. Jadi persamaan dan kondisi batasnya sama jadi seperti ini. Ini persamaan Laplace dengan kondisi batas ini, minus K dV per dr pada R sama dengan A. Sama dengan ini, dan V sama dengan 0 ketika R mendekati tak hingga. Jadi ketika jauh, ini sudah tidak ada potensialnya. Potensialnya 0. Maka penyelesaiannya menjadi mudah. Ini kan kalau satu dimensi menjadi d kuadrat V per dx kuadrat sama dengan 0. Ya. Kalau diselesaikan sekali, dV per dx sama dengan C1. V sama dengan C1x plus C2. Nah, ini kondisi batas yang pertama bisa dicari dari sini. dV per dr pada R sama dengan K. dV per dx tadi, ini per R ya. Ini bisa per dr kuadrat. Nah, jadi ini kondisi batas yang pertama bisa dicari dari sini. Yaitu ini sama dengan I per. Jadi kalau dV per dr pada R sama dengan A, ini kan jadi sama dengan I permukaan dibagi dengan minus kappa. Ya. Jadi kalau ini dimasukkan ke sini, menjadi minus I permukaan dibagi dengan kappa, menjadi sama dengan C1. Jadi C1-nya sama dengan ini. Tahu C1-nya. C2-nya bisa didapat dari kondisi batas yang kedua. Ketika R, ini R ya, ketika R mendekati tak hingga, V-nya harus 0. Jadi kalau ini dimasukkan V, ini 0 sama dengan C1 kali tak hingga plus C2.
Apa akibatnya? Ini tidak nol. Maka supaya ini bisa nol, maka C1-nya yang harus sama dengan nol. Itu ya. Sehingga ketemunya jadi ini. Jadi V sebagai fungsi R bisa didapat, kemudian penurunan potensial, ini benar ya ngitungnya ya. Kira-kira seperti itu, maka penurunan potensial totalnya menjadi ini, arus absolutnya bisa dicari. Maka hambatan total untuk elektroda untuk setengah bola adalah sama dengan ini. Jadi kalau A-nya, ya ini, jadi bisa dengan mudah penurunan tegangannya dicari. Nah, implikasi praktisnya jadi untuk percobaan dengan rapat arus ini sama dengan I permukaan, maka penurunan dalam larutan dapat dikurangi dengan memperkecil ukuran elektroda. Kalau melihat dari. Kemudian posisi CA, posisi dari kantor elektrod tidak mempengaruhi percobaan. Sepanjang lebih besar dari 10 kali jari-jari elektroda. Jadi kalau misalnya untuk elektrodanya 100 mikrometer, kata tak hingga atau infinite ini hanya berjarak beberapa milimeter dari elektroda. Jadi juga tidak diperlukan lagi mendekatkan reference elektrod ke working elektrod. Jadi dengan kalian sepanjang RE-nya lebih besar dari 10 kali jari-jari working elektrod, maka posisi tidak berpengaruh. Dan penurunan antara ini dapat dihitung dengan mudah. Kemudian rapat arus yang jauh lebih besar dapat dicapai dengan instrumen tertentu ketika menggunakan elektroda mikro. Kalau elektroda piringan, hambatannya bisa dengan hampir sama ya penurunannya. Bedanya adalah rapat arusnya menjadi tidak seragam. Jadi kalau tadi ini mungkin setengah bola ini bisa seragam, kalau piringan seperti yang dibahas sebelumnya, di ujung-ujung ini bisa jadi I-nya menjadi tidak seragam di daerah ujung. Jadi pengaruh ukuran elektroda terhadap distribusi arus pada elektroda ini ya dengan bilangan Wagner ini tadi. Berbanding terbalik dengan A atau luas piringan. Nah, kalau ini untuk ada kendali perpindahan massa, maka kita coba lihat difusi untuk fluida diam elektroda setengah bola arah R akan bentuk seperti ini ya. Ini aslinya ya dari, ini sudah di del CI per del T minus DI del kuadrat. Oh ini CI per del R kuadrat. Kalau R ditambah dengan, ya. Nah kondisi batas, ini karena bola ya, bola bisa dilihat di. Kemudian kondisi batas keadaan tunak, ada R sama dengan tak hingga, CI-nya sama dengan CI tak hingga, R sama dengan A, CI-nya 0. Karena yang kemudian penyelesaian arus dibatasi perpindahan massa. Akan ketemu ini, yang ini dibatasi perpindahan massa. Nah, kita bisa cari waktu karakteristiknya untuk difusi dan konstanta waktu pengisian. Jadi kan sebenarnya ada, kalau lapisan ganda ini kalau sudah penuh, baru di sini bereaksi. Ada sebenarnya dua-duanya. Nah, kalau dihitung tau D ya untuk difusi sama dengan A kuadrat per PDI dan untuk ini waktu difusi, ini untuk lapisan ganda A dibagi dengan kapasitas CDL, ini kapasitansi. Kemudian untuk elektroda piringan bisa didapat sama dengan ini. Jadi kalau dibuat perilaku transien, ini waktu pangkat setengah, ya, kalau dilihat dari, ya ini ya, dilihat dari persamaan ini, I sebagai fungsi dari akar T, maka ini dibuat akar T. I lawan akar T. Maka akan didapatkan garis lurus. Interceptnya adalah ini. Kemudian slope-nya adalah ini. Ini slope. Maka kita bisa dapatkan. Jadi kalau yang ini adalah pada permukaannya di sini nanti ada kalau di interpolasi. Ini kalau kendali perpindahan massa. Kalau kendali kinetika, berarti kinetikanya yang lambat untuk geometri bola sama dengan ini. Maka kondisi batasnya ini akan didapatkan ini seperti ini, ada I limiting. Maka hubungan rapat arus dengan
potensial menjadi gambarnya seperti ini. Jadi yang di sini adalah yang limiting current. Jadi ketika over potensialnya dinaikkan, ini sudah tidak bertambah I-nya, atau kebalikannya. Jadi kalau ini kinetika, kalau di sini kinetika yang mengontrol, kalau di sini difusi yang mengontrol, kalau ini campuran. Jadi ini melihat polarisasi ya, nanti ini hubungannya dengan kurva polarisasi, tabel plot dan seterusnya itu bisa didapat ini ya. Melihat limiting current dan seterusnya. Jadi kalau bisa dirangkum ya, elektro dan mikro ini mewakili alat elektroanalitika yang berdaya guna, mampu mengurangi atau mengoreksi IR, tidak terkompensasi, dan bisa memberikan rapat arus homogen. Kemudian ini juga bisa memudahkan analisa perilaku pada arus pembatas dan melakukan pengukuran pada laju jauh lebih tinggi tanpa mencapai arus pembatas. Jadi tanpa mencapai itu bisa. Arus yang terukur sangat kecil. Nah, harus punya instrumen yang mampu mengukur arus dalam rentang nanoampere. Kalau menurut speknya ya, metrum potensiostat yang dipunyai lab Elkim itu bisa sampai pico ya. Levelnya pico ampere. Nggak tahu sekarang, tapi itu kalau tanpa gangguan ya, mungkin tanpa ada elektrostatik, tanpa ada ini. Jadi ini beberapa alatnya. Untuk kecil sekali ini bisa elektroda, reverse elektrodnya hanya beberapa mikrometer kecil. Baik, sebagai penutup, jadi beberapa metode analisa yang berbeda yang dapat diterapkan untuk sistem elektrokimia. Kemudian sel elektrokimia dan sistem 3 elektroda untuk mengukur elektrokimia, berbagai teknik analisa tingkat pengantar ya, ini masih pengantar ya. Untuk mengeksplorasi pengaruh geometri, kondisi aliran, kendali potensial atau arus. Jadi kemudian perilaku tergantung waktu dan waktu konstan yang terkait dengan proses fisik yang berbeda yang mewakili. Jadi ini beberapa contoh alat untuk elektroanalika yang mengukur misalnya potensial arus ya, seperti untuk mengukur gula darah. Gula darah itu juga prinsipnya menggunakan prinsip elektrokimia, menggunakan strip, dengan hanya memasukkan, neteskan darah sedikit, sudah bisa arusnya terukur yang bisa dikonversi menjadi berapa konsentrasi darah, konsentrasi gula dalam darah. Elektrokimianya biasanya dibantu dengan enzim atau beberapa yang menggunakan enzim, glukos oksidase dan hidrogen peroksidase. Ada juga yang dengan mungkin katalis lainnya bukan enzim. Ini ya. Jadi kalau yang kecil-kecil ini seperti ini sudah dibuat strip, bentuknya strip. Ada reference elektrod, ada working elektrod, ada counter elektrod. Yang ukurannya kecil sekali. Ini juga misalnya reference, ini working, ini counter. Ya bisa membuat seperti ini. Oke, saya kira itu tentang elektronika. Minggu depan kita akan bahas tentang dasar-dasar baterai. Baik, barangkali ada yang